Halo semua, aku Katerina Oktaviani Alfianji dan teman saya Lavia Tamrin. Di sini saya akan membawakan video mengenai penerapan cybersecurity IT audit pada bisnis Anda. Sebelum masuk ke dalam penjelasan mengenai penerapan cybersecurity IT audit pada bisnis Anda, apakah teman-teman sudah tahu apakah itu IT audit dan cybersecurity? Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah audit dan juga cybersecurity, namun belum banyak kalian yang menerapkan cybersecurity IT audit dalam bisnis kalian. Cybersecurity atau dalam bahasa Indonesia keamanan cyber adalah sekumpulan alat kebijakan, mekanisme, dan upaya untuk melindungi lingkungan cyber serta aset penggunaan sebuah organisasi dalam resiko-resiko keamanan. Cybersecurity harus mampu melindungi data dan keamanan informasi dari cyber attack atau serangan cyber guna menjamin kerahasiaan atau confidentiality, integrasi atau integrity, dan ketersediaan atau availability dari data dan informasi tersebut. Sedangkan IT auditing adalah proses memeriksa dan mengevaluasi infrastruktur, kebijakan, dan operasi IT sebuah perusahaan. Selain itu, IT auditing juga menyangkut proses audit terhadap efisiensi dan protokol keamanan, proses pengembangan tata kelola IT dan kontrol IT. Dari salah satu cakupan IT auditing, yaitu efisiensi dan protokol keamanan, dapat dilihat bahwa cybersecurity merupakan salah satu bagian yang diaudit oleh IT auditor. IT auditing dilakukan dengan tujuan mengevaluasi sistem dan proses yang ada yang mengamankan data perusahaan, menentukan resiko terhadap aset informasi perusahaan, dan membantu mengidentifikasi metode untuk meminimalkan resiko tersebut, memastikan proses manajemen informasi sesuai dengan undang-undang, kebijakan, dan standar khusus IT, menentukan inefisiensi dalam sistem IT, dan manajemen terkait. Selanjutnya, tanda bisnis yang beresiko terkena serangan cyber. Yang pertama, Anda menggunakan sistem operasi lama. Untuk bekerja secara efisiensi, Anda harus menggunakan sistem operasi baru. Sistem operasi lama dapat meningkatkan eksposur Anda terhadap risiko dunia maya karena tidak memiliki fitur keamanan yang up-to-date. Yang kedua, staf Anda menggunakan perangkat mereka sendiri untuk tujuan kerja. Mengizinkan staf untuk menggunakan perangkat mereka sendiri memiliki sejumlah resiko. Saat staf menggunakan perangkat mereka sendiri, akan lebih sulit bagi Anda untuk melacak sistem operasi dan perlindungan keamanan yang mereka miliki. Yang ketiga, perangkat lunak antivirus Anda kadaluarsa. Karena malware dan juga virus terus berkembang, penting untuk selalu memperbarui perangkat lunak antivirus Anda. Yang keempat, data Anda tidak dicadangkan dengan benar. Proses pencadangan yang kuat adalah pertahanan yang hebat dari serangan ransomware, atau di mana penjahat dunia maya memiliki pembayaran setelah memblokir akses ke data Anda. Jika Anda telah mencadangkan file, Anda tahu bahwa Anda dapat memulihkan file. Jika belum, Anda mungkin merasa tidak punya pilihan selain membayar penjahat untuk memulihkan data Anda. Yang kelima, Anda tidak memiliki kebijakan keamanan cyber. Anda dapat memiliki perlindungan virus dan firewall, tetapi itu tidak akan selalu menggantikan kerusakan yang disebabkan jika seseorang karyawan mengklik tautan berbahaya atau membuka lampiran yang terinfeksi. Salah satu cara untuk meningkatkan perlindungan dunia maya dalam bisnis Anda adalah dengan memperkenalkan autentikasi dua faktor daripada hanya mengandalkan kata sandi sederhana. Yang keenam, Anda tidak memiliki strategi keamanan cyber. Jika Anda tidak memiliki strategi keamanan cyber atau memiliki strategi yang sudah berumur berapa tahun, kemungkinan Anda juga gagal melindungi bisnis Anda secara efektif. Salah satu strategi keamanan cyber yang dapat Anda terapkan secara langsung adalah pemantauan web gelap. Yang ketujuh, Anda memiliki pergantian staf yang tinggi. Anda mungkin mendapati bahwa Anda melatih karyawan baru secepat mungkin jika lewati keamanan cyber selama induksi mereka. Yang kedelapan, Anda memiliki sistem keamanan menjadi lambat. Jika segala sesuatunya tampak tidak beres dan berjalan lebih lambat dari biasanya, ambil tindakan. Seperti yang Anda lihat, ada banyak tanda bahwa bisnis Anda beresiko terkena serangan cyber. Jadi jangan menunggu yang terburuk terjadi sebelum Anda mengambil tindakan. Selanjutnya, 12 hal yang harus diperhatikan dalam cyber security. Yang pertama, perbarui sistem operasi. Sistem operasi yang digunakan bisnis Anda saat ini harus memiliki pembaruan otomatis. Itu berarti bahwa sistem akan secara otomatis memulai pembaruan setelah tersedia tergantung kepada kebijakan bisnis Anda. Yang kedua, menilai protokol keamanan cyber penyedia Anda. Saat menggunakan layanan dari penyedia layanan keamanan protokol atau MSSP, penting untuk meninjau kebijakan dan protokol untuk mempelajari cara mereka mengamankan pusat data dan infrastruktur cloud mereka. Yang ketiga, periksa accessibility sistem Anda.
dengan potensi resiko yang sangat penting untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses sistem Anda. Sebagai permulaan, lakukan pemeriksaan latar belakang menyeluruh pada semua karyawan atau kontraktor sebelum mengizinkan mereka mengakses sistem Anda. Kemudian Anda juga dapat melakukan pelatihan untuk karyawan Anda. Yang keempat, perbarui perangkat lunak antivirus dan anti-malware. Sebagian besar perangkat lunak antivirus dan anti-malware akan sering memeriksa pembaruan dan pemindaian sistem sesuai jadwal bersama dengan media yang apapun yang dimasukkan dalam workstation. Yang kelima, memberikan pelatihan kesadaran email. Sebagai bagian dari protokol keselamatan, karyawan harus berhati-hati untuk membuka email yang mencurigakan. Jadi, menjadikan prioritas untuk mengingatkan karyawan bagaimana mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan sebelum mengklik tautan email atau untuk memeriksa properti email jika alamat email pengirim cocok. Yang keenam, komunikasi yang aman. Jalur komunikasi dapat menjadi titik lemah di mana potensi ancaman dapat menyusup ke sistem Anda. Bisnis Anda harus memiliki alat khusus yang memungkinkan komunikasi yang aman, terutama dalam hal mengirim dan menerima data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketujuh, tinjau kebijakan pencegahan kehilangan data. Kenyamanan yang disediakan cloud memudahkan siapa saja untuk mengakses dan berbagi informasi. Sayangnya, ini bisa menjadi ancaman potensial bagi operasi bisnis Anda. Anda tidak akan pernah tahu kapan karyawan dapat mengunduh file dengan data sensitif melalui Wi-Fi publik atau membagikannya dengan orang lain. Yang ke-8, pastikan koneksi aman. Memastikan koneksi di sistem Anda aman juga harus menjadi prioritas. Tim IT harus memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara menghubungkan dengan aman ke sumber daya informasi sistem Anda, baik dengan memanfaatkan jaringan pribadi virtual atau VPN atau koneksi aman lainnya. Yang ke-9, tinjau skema keamanan berlapis. Keamanan berlapis melibatkan beberapa lapisan perlindungan untuk bisnis Anda. Sebaiknya pertimbangkan keamanan berlapis seperti firewall untuk melindungi dari potensi serangan keamanan cyber. Yang ke-10, melakukan pencadangan data. Bila Anda ingin meminimalkan kerusakan pada data Anda atau gangguan apapun pada operasi bisnis Anda, yang terbaik adalah mencadangkan data Anda secara teratur. Pendekatan ini dapat menguntungkan operasi bisnis Anda karena dapat membantu memastikan pemulihan yang mulus dari serangan keamanan cyber, kesalahan manusia, dan bencana alam. Yang ke-11, lakukan pemindaian kerentanan internal dan eksternal. Sebagian besar dari menjaga keamanan operasi bisnis Anda, lakukan pemindaian kerentanan internal dan eksternal terjadwal untuk menemukan titik lemah potensial di sistem Anda. Yang ke-12, asuransi keamanan cyber. Dalam audit keamanan cyber Anda, jangan lupakan asuransi keamanan cyber. Selanjutnya, 10 tips cybersecurity untuk bisnis Anda. Yang pertama, tetap perbarui perangkat lunak. Anda perlu memastikan bahwa semua desktop, laptop, tablet, ponsel, dan perangkat lain yang dimiliki oleh perusahaan Anda selalu diperbarui. Anda juga perlu memastikan bahwa Anda melacak perangkat lunak dan setiap kelemahan keamanan di dalamnya yang mungkin telah terungkap. Yang kedua, pilih VPN. VPN adalah jaringan pribadi virtual. VPN adalah alat yang hebat untuk bisnis kecil yang tidak mampu membeli jaringan internal mereka sendiri atau untuk anggota tim yang bekerja di rumah. VPN penting untuk digunakan karyawan di rumah karena keamanan cyber mereka cenderung lebih lemah di sana daripada di gedung perkantoran Anda. Yang ketiga, taktik firewall manusia. Mulailah dengan membahas bahaya phishing. Ini adalah sesuatu yang mungkin harus Anda pelajari tentang diri Anda juga. Pastikan bahwa mereka mengetahui detail kecil seperti fakta bahwa adalah mungkin untuk mengubah tujuan hyperlink tanpa mengubah tampilannya. Yang keempat, perlindungan antivirus dan firewall. Perangkat lunak antivirus dirancang untuk mendeteksi dan menetralisir segala ancaman terhadap jaringan bisnis, sistem komputer, atau perangkat Anda. Perangkat lunak antivirus memang membutuhkan biaya, tetapi biayanya relatif kecil dibandingkan dengan nilai yang dapat mereka tawarkan kepada Anda. Yang kelima, perbarui protokol pelatihan keamanan dan teknologi. Protokol ini akan memastikan bahwa setiap orang menggunakan mesin mereka dengan aman dan tahu persis apa yang diharapkan dari mereka. Yang autentikasi dua atau multifaktor untuk login dan persetujuan. Salah satu cara termudah untuk melindungi akun terpenting Anda dari peretasan adalah dengan menggunakan autentikasi dua atau multifaktor saat masuk. Yang ketujuh, melindungi informasi identifikasi pribadi. Informasi identifikasi pribadi atau PII adalah istilah teknis untuk semua jenis informasi yang dapat digunakan peretas untuk mengetahui di mana Anda berada atau bahkan siapa Anda. Yang ke-8, jangan gunakan Wi-Fi publik. Jaringan Wi-Fi publik adalah taman bermain peretas dan sangat berbahaya, bahkan untuk perangkat yang sangat terlindungi. Mereka benar-benar hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir. Yang ke-9, cadangkan data Anda secara teratur. Jika Anda mencadangkan data Anda secara online di cloud, misalnya AWS, atau secara fisik di lokasi terpisah, maka Anda dapat menghapus komputer Anda untuk menghapus ransomware dan kemudian mengunduh semua data Anda lagi. Lalu yang ke-10, gunakan kata sandi yang kuat dan alat manajemen kata sandi. Kata sandi yang kuat adalah garis pertahanan pertama melawan peretas dan tidak boleh diabaikan, bahkan ketika Anda menggunakan setiap tip lain dalam daftar ini. Itu
itu saja untuk pemaparan materi. Selanjutnya akan ada latihan soal agar materi yang didapat dapat lebih diresapi. Soal pertama, sekumpulan alat, kebijakan, mekanisme, dan upaya untuk melindungi lingkungan cyber serta aset pengguna sebuah organisasi dari resiko-resiko merupakan pengertian dari A. IT audit, B. Cybercrime, C. Audit, atau D. Cybersecurity. Jawabannya adalah D. Cybersecurity. Yang kedua, menentukan investigasi dalam sistem TI dan manajemen terkait adalah salah satu dari tujuan dari A. IT audit, B. Cybersecurity, C. Cybercrime, D. Audit. Jawabannya adalah A. IT audit. 3. Berikut yang bukan merupakan tanda bisnis beresiko terkena serangan cyber. A. Data di backup dengan benar. B. Bisnis memiliki pergantian staf yang rendah. C. Staf menggunakan perangkat perusahaan. Atau D. Bisnis menggunakan OS yang lama. Jawabannya D. Bisnis menggunakan OS yang lama. Selanjutnya nomor 4, berikut yang merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam cyber security IT audit adalah A. Jangan gunakan WiFi publik, B. Perlindungan antivirus dan firewall, C. Meninjau kebijakan pencegahan kehilangan data, D. Gunakan autentikasi 2 atau multifaktor untuk login dan persetujuan. Jawabannya adalah C. Meninjau kebijakan pencegahan kehilangan data. Selanjutnya, nomor 5, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam cyber security IT audit adalah A. Pilih VPN, B. Memperbarui perangkat lunak, C. Human firewall tactics, atau D. Menggunakan WiFi publik. Jawabannya adalah B. Memperbarui perangkat lunak. Ini adalah list dari referensi yang digunakan untuk menyusun PPT ini. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.